Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Bahbolon. Sungai Bahbolon yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, dan mitos yang ada di Sungai Bahbolon ini? Silakan disimak berikut ini. Asal-usul nama Sungai Bahbolon berasal dari bahasa Batak, yang mana Bah berarti air dan bolon berarti besar atau luas. Jadi Sungai Bahbolon secara harfiah berarti air yang besar atau sungai yang luas. Ya, Sungai Bahbolon adalah sebuah sungai yang terletak di Kabupaten Simalungun dan juga Kota Pematang Siantar yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sungai ini memiliki panjang sekitar 118 km dan lebar antara 20 hingga 25 meter. Sungai Bahbolon terkenal karena airnya yang jernih dan juga dingin, serta keindahan alam yang ada di sekitarnya menjadikannya sebagai tempat wisata yang sangat populer, terutama untuk aktivitas arung jeram dan juga piknik. Sungai Bahbolon memiliki luas yang tidak menentu, kadang lebar yang ada di satu tempat dan menyempit di tempat lain. Deras arus dan kedalaman airnya juga berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dikisahkan pada zaman dahulu, beberapa masyarakat setempat percaya bahwa di Sungai Bahbolon terdapat buaya putih, sehingga sungai ini dianggap berbahaya. Selain itu, sungai ini disebut sebagai tempat pemandian raja. Di salah satu tepi Sungai Bahbolon diyakini terdapat makam anak raja. Anak raja tersebut dikisahkan tewas akibat tenggelam dan juga hanyut di Sungai Bahbolon. Dan terkait dengan Sungai Bahbolon ini, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat, dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, waktu hidupnya nenek pencerita yaitu Andik Damani, datanglah 7 orang dukun dari daerah Samosir ke Pematang Bandar. Ketujuh orang dukun itu adalah Marga Silalahi, Nainggolan, Sidabutar, Sirait, Sitorus, dan juga Manik. Ketujuh orang ini pergi dari Samosir akibat kalah judi dan selalu bermabuk-mabukan. Ya, kemanapun mereka pergi selalu bertujuh. Dukun ini selalu bersama-sama karena mempunyai keahlian masing-masing untuk mengobati sesuatu penyakit. Dengan kata lain, mereka adalah sahabat sehidup semati. Sebelum tiba di Pematang Bandar, mereka sudah berbulan-bulan dalam perjalanan. Karena waktu itu belum ada jalan raya, jadi mereka harus menempuh hutan belukar, gunung, dan juga lembah, serta melewati binatang buas dan juga perampok. Mereka sudah penuh pengalaman pahit waktu melewati hutan belukar, sungai, dan juga gunung. Hingga suatu ketika, karena letih dan lapar, dalam perjalanan itu mereka beristirahat pada suatu tempat. Mereka terpaksa memakan bahan makanan yang belum pernah mereka makan daripada mati kelaparan di situ. Di hutan itu banyak sekali tumbuh sungkit. Buah sungkit inilah yang mereka makan untuk menahan lapar. Kemudian, untuk melepas dahaga, mereka pergi untuk minum pada sebuah sungai kecil yang melintas di daerah tersebut. Akibat buah sungkit yang mereka makan tadi, maka air sungai itu mereka rasakan menjadi manis seperti tebu ataupun tabu. Sejak itulah sungai kecil itu kemudian diberi nama Bah Tebu, atau bernama juga Sungai Bah Tabu. Salah satu di antara mereka, yakni Bermarga Nainggolan, terkenal dengan gelar Datu Parulas. Datu ini adalah seorang parultop yang tangkas dan juga pandai sekali memanah. Hasil panahannya itu adalah bermacam-macam binatang hutan. Hasil hewan buruan tersebut yang kemudian menjadi bahan utama dari makanan mereka.
Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dalam perjalanan itu, sampailah mereka pada suatu tempat yang bernama Pematang Bandar. Disinilah kemudian mereka menemui penghulu, yaitu Andik Damanik. Lama-kelamaan, Andik Damanik mengenal mereka dengan sangat baik, karena mereka tinggal di rumah penghulu tersebut. Kalaupun mereka pergi kemana-mana, mereka selalu kembali bermukim di rumah itu. Karena itu, masyarakat desa sudah kenal dengan mereka. Hingga pada suatu hari, ketujuh orang ini kemudian bertemu dengan seorang lobo atau guru agama Islam yang berasal dari suku Batak Simalungun. "Kalian ini berasal dari mana, tuan-tuan?" katanya. "Dari Samosir, tuan," jawab mereka. "Maukah kalian masuk agama Islam?" kata lobo bertanya kepada ketujuh orang itu. "Ya, kami mau, tuan," kata mereka. Ketujuh orang itu pun kemudian jadi pemeluk agama Islam. Seterusnya, mereka diajari oleh Tuan Lobo untuk terus beramal. Dan pada suatu ketika, mereka mau mempraktekkan amalan itu pada suatu tempat di seberang Sungai Bahbolon namanya. Tetapi karena tiada perahu atau titian ke seberang, mereka kemudian mempergunakan daun kembahang atau semacam keladi. Dengan daun kembahang itu, mereka dapat menyeberang Sungai Bahbolon pada Kubah sekarang ini. Disinilah mereka mengamalkan ilmu yang dipelajarinya dari guru mereka. Berbulan-bulan lamanya mereka mempraktekkan amal di tempat itu. Tetapi suatu ketika, sebelum amalan mereka itu lengkap, Tuan Lobo, yaitu guru mereka, meninggal dunia. Mayatnya pun kemudian dibawa ke Pematang Bandar untuk dikuburkan. Setelah selesai acara penguburan, kembalilah ketujuh dukun ini ke kubah tempat mereka bertapa. Di sanalah mereka meneruskan amalan mereka untuk beberapa lama lagi. Dan hingga suatu hari, setelah letih, lapar, dan juga haus, mereka pergi ke tepi Sungai Bahbolon yang ada di tempat itu. Waktu mereka sedang makan, mereka melihat petai atau pete di dalam air Sungai Bahbolon. Mereka berpikir bahwa selera makan mereka akan bertambah lezat jika petai itu dimakan bersama nasi. Untuk mendapatkannya, mereka berlomba-lomba melompat ke dalam air Sungai Bahbolon. Satu demi satu, orang-orang itu melompat hingga 6 orang. Namun semuanya hilang secara gaib, tidak tahu kemana perginya. Dan melihat keadaan itu, Marga Sirait jadi heran tak habis-habisnya. "Satu pun tak muncul-muncul," pikirnya. Dan waktu Sirait mau ikut melompat untuk mengambil petai yang masih nampak itu, tiba-tiba terdengarlah suara seekor kera yang sedang memanjat di atas pohon itu. Segera dilihatnya ke atas, nampaklah kera itu dan juga buah petai yang sesungguhnya. Sadarlah dia bahwa petai itu sebenarnya berada di atas, bukanlah di dalam air. Yang ada di dalam air sungai itu hanyalah bayangan belaka. Kemudian berpikirlah Sirait sendirian, "Kemanakah gerangan keenam kawanku itu pergi? Air ini tidak begitu dalam, tetapi sampai 6 orang kawanku sependeritaan tidak nampak lagi," ujarnya dalam hati sambil berpikir. Pada waktu berpikir-pikir demikian itu, matanya terus diarahkan ke air Sungai Bahbolon, dan tiba-tiba muncullah seekor ular naga yang besar. Melihat ular sebesar itu, Sirait menjadi ketakutan. Menurut pikirannya, ular itulah yang telah memakan ke-6 sahabatnya. Perasaannya semakin sedih bercampur ngeri, mengingat persahabatan yang begitu lama, tapi tiba-tiba direnggut musibah seperti itu. "Kami sudah sehidup semati sejak di Samosir, dan melalui perjalanan jauh sampai di tempat ini," pikirnya. Terbayang kembali olehnya betapa buasnya hutan dan juga mara bahaya yang mereka hadapi. Kalau inilah saatnya berpisah,
kemanakah saya yang sebatang kara ini pergi? Demikian yang mendesak dalam pikiran Sirait. Lagi pula, saya katakan mereka dimakan ular naga di sini, tak ada buktinya. Mungkin mereka itu masihlah hidup. Namun, jika saya tunggu lebih lama di sini, mungkin saya juga akan ikut mati dimakan ular naga. Demikianlah Sirait berpikir-pikir tidak menentu. Kiranya tak sadar olehnya, air matanya telah meleleh membasahi pipinya. Kadang-kadang timbul dalam pikirannya, untung sekali ku dengar suara kera itu, sehingga ku ketahui bahwa petai dalam air itu adalah hanya bayangan belaka. Kalau tidak karena kera itu, mungkin dia sudah terjun ke dalam air mengambil petai bayangan dan celaka seperti keenam sahabatnya. Sebentar kemudian timbul lagi dalam hatinya, sampai 6 orang kawanku menghilang di sungai Bahbolon ini. Apa artinya kejadian ini? Sungguh suatu teka-teki. Benar-benar tempat ini angker. Kalau tidak, tak mungkin terjadi yang demikian. Dan ular naga yang besar ini lagi. Demikianlah yang timbul dalam pikiran Sirait. Setelah lama ditunggunya tidak juga muncul, putuslah harapannya untuk melihat kembali kawan-kawan seperjuangannya. Hatinya pedih dan air matanya terus berlimpah. Sirait semakin kebingungan akan peristiwa itu. Jalan terakhir dia meski angkat kaki dari tempat tersebut. Dengan terisak-isak, tempat itu kemudian ditinggalkannya. Sampai melangkah timbul dalam benaknya, kepada siapakah kejadian ini saya beritahukan? Samosir begitu jauh. Di tempat ini tak ada sanak keluarga. Tetapi bagaimanapun saya mesti pulang ke Samosir, sebab tinggal di tempat ini tak ada lagi kawanku. Lagi pula kejadian ini harus saya beritahukan ke Samosir. Setelah berkesimpulan demikian, langkahnya dipercepat. Tiba di pematang bandar, diberitahukannya kejadian itu kepada penghulu Andik Damani. Waktu itu diberikannya sebuah tongkat kepada Andik Damani untuk menjaga kubah itu. Lalu Sirait terus berangkat pulang ke arah Samosir. Dan sejak kejadian tersebut, turunan Andik Damani kemudian menjagai kubah itu selama 4 generasi. Serta sejak itu tempat tersebut selalu dianggap sebagai tempat keramat dan sering diziarahi oleh orang-orang yang mempercayainya, terlebih-lebih orang-orang keturunan Cina. Itulah legenda dari Sungai Bahbolon dan juga terkait dengan asal-usul sebuah tempat keramat yang bernama Keramat Kubah Pandan Perdagangan, yang mana ada di daerah Sungai Bahbolon. Keramat Kubah Pandan Perdagangan kini menjadi situs bersejarah yang terletak di tepi Sungai Bahbolon, lebih kurang 3 km dari kota perdagangan yang ada di Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara. Situs ini dulunya dikenal sebagai Pulau Pandan dan merupakan bagian dari sejarah Kerajaan Nagur. Saat ini, masyarakat setempat mengenalnya sebagai Keramat Suci atau Kubah Perdagangan. Ya, itulah kisah legenda atau cerita rakyat terkait dengan Sungai Bahbolon. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya, Sungai Bahbolon berhulu di Gunung Simbolon di Kecamatan Raya. Salah satu alirannya mengalir ke utara menuju Kecamatan Raya Kahayan, terus ke Kecamatan Sipispis di Serdang Begadai, dan mengalir terus sampai ke Kecamatan Tebing Tinggi dan juga Kota Tebing Tinggi. Di sini namanya berubah menjadi Sungai Padang, diambil dari nama Kerajaan Padang yang pernah berdiri di kawasan Tebing Tinggi. Bekas wilayah kekuasaannya saat ini meliputi Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Syahbandar, dan Kecamatan Bandar Halipah. Rajanya bermarga Saragi Sidasalak, yang pada abad ke-19 berkat bantuan Belanda yaitu Kesultanan Delhi berhasil menguasai Kerajaan Padang,
sehingga muncul penamaan baru yaitu Tebing Tinggi Deli. Sejak itu, wilayah Kerajaan Padang beralih berbudaya Melayu. Sampai di Bandar Halipah, Sungai Padang berubah lagi namanya menjadi Sungai Jelutung, di mana di sekitar alirannya terdapat banyak pohon jelutung. Sungai ini kemudian bermuara di Selat Malaka. Aliran Sungai Bahbolon yang pergi ke arah timur mengalir ke arah Kecamatan Tanoh Jawa, yaitu di Kecamatan juga Siantar, Kota Pematang Siantar, dan juga Kecamatan Bandar. Dari Kecamatan Bandar mengalir ke arah Kabupaten Batubara, di Kecamatan 50 Kota, Kecamatan Air Putih, dan Kecamatan Medang Deras. Dan di Medang Beras, Sungai Bahbolon terbagi menjadi 3 aliran, yaitu Sungai Siparepare, Sungai Tanjung, dan juga Sungai Gambus. Ketiganya kemudian bermuara di Selat Malaka. Sungai Bahbolon saat ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber irigasi pertanian. Sejumlah penduduk berternak ikan dengan membuat kolam ikan di tepian Sungai Bahbolon. Selain itu, beberapa warga menggunakan Sungai Bahbolon sebagai sumber air minum dan juga untuk mencuci pakaian. Di sisi lain, Sungai Bahbolon ini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata, khususnya wisata Arung Jeram. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Bahbolon. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Utara maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.